Gue udah lama banget nih nggak bikin video. Gue bikin video lagi karena tadi pagi tuh gue sempat ngeliat cuplikan video yang bikin gue gak nyaman aja. Karena gue takut apa yang gue yakini dan gue lakukan selama ini tuh adalah sesuatu hal yang salah gitu. Karena gue gak punya temen untuk ngebahas hal-hal yang sekiranya agak berat untuk dibahas, makanya gue bikin video. Kita lihat videonya. تصدق وقد قيل اذهبوا به إلى النار. خلاص الشيء الذي عملته أخذت مقابله ممن طلبت منهم ذلك، ممن نويت وأردتهم، فيلقى في النار على وجهه، ثم يوقف بين يديه رجل قاتل بين الصفين وهو مسلم وقتل في الجهاد، فيقول له الله تعالى ماذا عملت؟ فيقول يا رب قاتلت من أجلك واستشهدت في سبيلك، فيقول الله تعالى له كذبت، إنما قاتلت ليقال شجاع وقتلت ليقال شهيد، وقد قيل اذهبوا به إلى النار فيلقى في النار على وجهه. هذا الحديث أقض مضاجع الصالحين، لأن فيه نوع من مواجهة الإنسان بحقيقة الأمر. الله كريم، والحق عز وجل لا يضيع إيمان المؤمنين ولا يضيع أعمال العاملين، لكن الحق سبحانه وتعالى رب إله لا يقبل أن يكذب عليه، لا يقبل أن يعامله العبد بالخديعة. تقول إياك نعبد وإياك نستعين وقلبك مشغول بزيد وبعامر بأحد من الناس. لهذا جاء مرض الرياء من أشد وأخطر الأمراض التي تصيب القلوب. ينبغي للمؤمن أن يحرص على معرفة هذا المرض، على معرفة كيف يفتش على قلبه. تعال يا مريد فتش. Ya videonya kayak tadi. Kenapa gue buat videonya? Karena gue harus berpegang teguh. Gue ngerasa ada suatu atap yang benar-benar di atas gue yang nggak bisa gue tembus. Jadi gue cuma punya keyakinan agama gue gitu. Dan kalaupun di undang-undang, sotoy dan setaunya gue, Pancasila tuh masih di atas segalanya. Pancasila, undang-undang, TAP MPR, baru seterusnya deh. Pokoknya perda itu terakhir. Jadi, dan Pancasila itu berhierarki. Jadi gue selalu mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Dan gue tetap menggarisbawahin di Indonesia itu ada 6 yang diakuin. Tapi gue lagi membahas tentang agama. Dari omongan beliau, misalnya gue harus mengambil keputusan gitu, misalnya gue cabut ke kantor, gue cabut ke di suatu jalan, gue berselisih dan itu akan sangat genting gitu. Kita kan nggak pernah tahu ya segenting apa gitu, apalagi di jalan gitu. Ketika gue harus mengambil tindakan yang berdasarkan keyakinan gue gitu, agama gue, yang gue tahu nih ada beberapa. Contohnya keluarga Imron di Al-Quran, surah keluarga Imran 139. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kan di sini surahnya lu harus yakin gitu. Lu harus yakin kalau misalnya lu yakin punya iman, enggak usah ragu. Itu tuh buat gua bener-bener di ujung jurang tipis itu, karena lu akan ngeliat karena gua ngebaca lagi di surah 142. Lu bisa ngebaca, gua ngasih sepotong-potong. Kalau misal lu mau lebih memahami lagi, lu baca seutuhnya ya. Gua ngasih sepotong-sepotong yang sekiranya nih nih surah nih bikin gua bingung banget, dan gimana sih gua harus meyakini keyakinan gua gitu. Di 142 tuh lu lihat keluarga Imran nih. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar. Dan gua tuh termasuk orang yang gak punya kesabaran gitu dan belum ikhlas gitu. Gua bersikap, gua tuh ragu, gua bersikap apa karena gua tertekan karena keadaan dan gue itu hanya untuk keegoisan gue semata, apa gue
apakah gue sudah yakin akan Tuhan gue dan dan seluruh literasi yang ada di agama gue tuh, itu yang pengen gue dalami. Dan gue bener-bener orang yang awam gitu. Seandainya gue harus berselisih dan menggunakan fisik, ya yakin. Dan gue nggak ragu-ragu gitu. Di Al-Baqarah juga dijelasin kan. Gue ngambil beberapa aja. Jadi, tapi lu harus ingat juga apa yang kita lakuin di beberapa pasal dalam hukum tuh ada pasalnya juga. Dan lu bisa ngeliat hukum pidananya sampai berapa tahun gitu. Jadi lu jangan sembarangan juga. Tapi ketika lu terdesak, maksud gue butuh keyakinan yang bener-bener gue yakin, nggak asal gitu. Dan gue nggak asal. Jadi bukan suatu pembenaran dari diri gue. Gue tahu pasal ini atau gue hafal ayat ini, jadi gue melakukan suatu pembenaran gitu. Bantu gue untuk meyakini bahwa apa yang gue ambil itu adalah bagaimana gue meyakinin suatu keyakinan gue. Gimana caranya gue tidak berada di sisi yang salah dan pada garis yang setipis itu. Tolong dipertebal garisnya biar gue tahu mana yang bagus dan enggak. Thank you.